hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak bertele-tele, maka ayat Quran yang tadi saya bacakan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-40 dan selanjutnya, di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, wadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah kamu sekalian nikmatnya kepada nikmatku, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan nikmat itu kepada kamu sekalian. Maksudnya adalah kepada Bani Israil. Tempo dulu para hadirin sekalian. Nah ini, kalau untuk sekarang bisa saja untuk kita pun demikian. Wahai kaum muslimin, kamu sekalian harus ingat kepada nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Kita kan sudah pada kenal, sudah pada mengetahui ayatnya. Bila mana kita banyak bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah-nambah rizki tersebut. Tapi bila mana kita kufur atau bertolak belakang atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksa Allah sangat keras. Itu para hadirin sekalian. Nah, tempo dulu yang namanya Bani Israil, katakanlah orang Yahudi, ini yang taatnya banyak para hadirin, yang tidak taatnya pun lebih banyak. Bagaikan sekarang saja, orang muslim yang taat banyak, yang tidak taat pun banyak. Yang mau bersyukur juga ada, yang tidak mau bersyukur tidak sedikit. Nah itu para hadirin sekalian. Nah kalau sekarang orang-orang Yahudi hampir oleh seluruh negara Islam atau umat Islam di seluruh penjuru dunia ini sampai dimusuhi. Karena apa? Mereka selalu saja membenci kepada Islam. Inginnya mereka itu menguasai dunia. Ini betul para hadirin sekalian. Inginnya mereka itu adalah menguasai dunia. Memang mereka itu orang-orang pintar, tapi pintarnya hanya urusan dunia saja. Sedangkan urusan akhirat tidak ada bagi mereka itu. Kalau kita lihat yang ada di sekitar kita ini, apakah itu bahan-bahan bangunan atau apa saja, ini kan sebenarnya itu buatan-buatan orang Yahudi. Orang-orang yang pintar, diberi kepintaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka itu otaknya cerdas. Kalau kita bagaimana? Terima beres sajalah kita. Beli anu, padahal itu buatan-buatan mereka. Nah, karena membencinya Yahudi kepada Islam, sampai detik ini pun negara Palestina terus dibombardir para hadirin sekalian oleh orang-orang Israel yang katakanlah orang Yahudi lah kebanyakannya itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain menyatakan tidak akan rela, tidak akan ridho bila mana orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dikatakan di situ. Tidak akan ridho kecuali kalau kita sudah mengikuti ajaran mereka. Nah itu para hadirin sekalian. Saya pernah baca buku, atau ya saya
sendiri saja para hadirin sekalian. Bagaimana agar mereka bisa takut? Tidak akan takut mereka itu. Tidak akan takut oleh umat Islam. Kalau umat Islam masih acak-acakan. Mungkin begitu para hadirin kalau istilah kasarnya. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Yahudi itu akan merasa takut bila syariat Islam berlaku. Pemerintahan manapun yang melaksanakan syariat Islam sangat ditakuti oleh Yahudi Zionis Israel. Sebab hanya arus syariat Islam yang mampu melakukan pertahanan terhadap ideologi Yahudi Zionis. Dengan demikian, pelaksanaan syariat Islam akan mampu menjaga NKRI dari rongrongan Yahudi Zionis untuk dipecah belah. Selain itu, meski jumlahnya sedikit, namun sesungguhnya Yahudi Zionis memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Sesungguhnya ada dua cara Yahudi Zionis untuk menguasai dunia. Yang pertama adalah menumbuhkan lembaga-lembaga penegak hukum, terutama di negara-negara berkembang, dengan menggunakan kekuasaan politik oligarki. Yang kedua ialah menggunakan politik balas dendam, terutama bagi para penguasa yang dicintai oleh rakyatnya. Mereka berusaha membeberkan berbagai dokumen untuk menjatuhkan kekuasaannya. Maka pola tersebut telah digunakan terhadap para penguasa muslim di Turki, di Iran, Suriah, dan kawasan Timur Tengah lainnya. Adapun ciri-ciri pemerintahan yang dikendalikan oleh Yahudi Zionis adalah pemerintahan di mana kebijakan politiknya tidak berpihak kepada kepentingan domestik, tetapi justru pada kepentingan asing. Seperti pemerintahan kita mungkin diantaranya para hadirin saat ini. Pola Yahudi Zionis sangat menyukai pemerintahan yang menjadikan para pemudanya kosong moralnya, sehingga kemaksiatan akan merajalela, di mana contoh yang akan datang saja kalau memang akan terjadi para hadirin sekalian adalah rencana pertunjukan Lady Gaga. Kita sudah pada tahu kan? Nah itu adalah mereka orang-orang Yahudi yang mengadakan seperti itu. Banyak penentang agar Lady Gaga itu tidak tampil, karena dia itu adalah melecehkan agama. Jangankan melecehkan Islam, agama Kristen saja dilecehkan. Ini yang saya baca di dalam surat kabar Republika sekarang para hadirin sekalian, atau Suara Islam, tabloid itu, tabloid Suara Islam. Silakan baca kalau tidak percaya. Ini bukan kata saya, kata mereka yang demikian. Nah itulah lobby-lobby Yahudi terhadap umat Islam. Harus bagaimana para hadirin sekalian kita menghadapinya. Mudah-mudahan khutbah pertama ini berguna dan bermanfaat bagi kita sekalian. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan itu pun tidak tamat sampai satu ayat, dan saya langsung aja artikan kepada ayat yang lain diantaranya supaya mengingat waktu ini para hadirin sekalian. Ayat yang selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun.
dan janganlah kamu sekalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wa taqtumul haqqa, dan jangan sekali-kali kamu sekalian menyembunyikan kebenaran. Nah, ini jangan sekali-kali kita menyembunyikan kebenaran. Tampakkanlah kebenaran itu para hadirin sekalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu sekalian itu mengetahui bahwa yang benar itu adalah benar, yang batal tetap batal. Jangan sampai mereka misalkan dalam kebatilan itu, atau katakanlah kemaksiatan itu yang merajalela sehingga didampakkan, sedangkan kita untuk memberantasnya tidak berani. Nah, itu jangan sampai demikian. Itu diantaranya saja para hadirin sekalian. Jadi sekali lagi, janganlah kamu sekalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sekalian menyembunyikan yang benar sedangkan kamu sekalian mengetahui. Ayat selanjutnya, wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan keluarkanlah zakat, warka'u, dan rukulah kalian, ma'arrakin, beserta orang-orang yang ruku, yang tunduk, begitulah maksudnya. Jadi para hadirin sekalian, ini saya tidak perlu komentar mengingat waktu, dan juga kita sekalian pun mungkin masih ada aktivitas-aktivitas yang lain untuk dikerjakan. Maka oleh karena itu saya cukupkan khutbah ini, khutbah yang kedua, hanya terjemahnya saja dari 2 ayat yang terakhir ini, dari ayat Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan sekali lagi ada guna dan manfaatnya, khusus bagi saya yang menyampaikannya, dan tentunya bagi para hadirin sekalian. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.